Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aulia Nur Sofia. NIM saya 21060067. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum kita memasuki materinya, apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai kajian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menyimak terlebih dahulu pendapat dari I.R. Pudjowijatno dalam buku Tahu dan Pengetahuan. Beliau merinci syarat-syarat ilmiahnya sebagai berikut. Ada sekiranya 4 syarat Pancasila agar memenuhi dirinya sebagai kajian atau ilmu pengetahuan. Yang pertama, objek. Setiap ilmu itu harus memiliki objek. Maka dari itu, Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek. Di dalam filsafah, objek terbagi menjadi dua, yaitu objek forma dan objek materia. Objek forma. Objek forma merupakan suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya, Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu sudut pandang moral. Maka terdapat bidang pembahasan moral Pancasila, yaitu sudut pandang moral yang tadi, dan yang kedua ada sudut pandang ekonomi. Maka ada pula bidang pembahasan ekonomi Pancasila. Dari sudut pandang pers, ada pula bidang pembahasan pers Pancasila. Yang berikutnya adalah objek materia. Objek materia. Objek materia merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik bersifat empiris maupun non-empiris. Objek materia dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda budaya, lembar negara, dan masih banyak yang lainnya. Objek yang bersifat non-empiris itu meliputi nilai budaya, nilai moral, nilai religius yang dicerminkan oleh kepribadian, sifat karakter, pola nilai budaya, dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Syarat yang berikutnya adalah bermetode. Bermetode merupakan seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat bergantung pada karakteristik objek forma atau objek materia Pancasila. Salah satu metode yang digunakan adalah analytico-synthetic, perpaduan metode analisis dan sintetis. Syarat yang terakhir adalah bersifat universal. Artinya, kebenarannya tidak boleh terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu. Kaitannya dengan Pancasila adalah hakikat ontologis. Nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau dengan kata lain adalah intisari. Esensi atau makna yang terdapat dalam sila Pancasila merupakan bersifat universal. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa alasan penting perlunya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu kita perhatikan dengan serius penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lainnya dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan seperti bencana longsor, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Yang kedua,
Sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah menggantikan peran nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial humanis dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah digantikan dengan voting, dan seterusnya. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang bunyinya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa 14-15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Profesor Dr. Teku Jacob menegaskan pula bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu monoteisme, humanisme dan solidaritas karya negara, nasionalisme dan solidaritas warga negara, demokrasi dan perwakilan, dan keadilan sosial. Daud Yusuf dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang benar-benar diramu sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai, sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan atau judgement tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal. Kesimpulan pada materi kali ini adalah
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Sekian pemaparan materi kali ini. Semoga materinya bermanfaat ya untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk selalu diamalkan sila-sila Pancasilanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya. Karena di keadaan seperti ini protokol kesehatan harus sangat dan harus terus-terus kita ingat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.